Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami. Nah, di sini saya langsung ke demo saja. Di sini ada menu awal di mana user harus login terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan akun testing. Dan setelah login, user bisa langsung mulai tur VR-nya. Dan page awal-awalnya user akan disambut oleh page welcome di mana akan memberikan informasi tentang apa yang akan dilakukan selanjutnya. Jadi akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya di sini kita ada di halaman pos pertama. Dan pos pertama ini hanya berisi audio saja. Lalu kita bisa lanjut ke pos 2. Nah, di sini pos 2 berisi audio dan kuis. Nah, untuk mengakses kuisnya kita bisa klik bagian yang tanda tanya. Lalu di sini kita isi aja bagian kuisnya. Oke, dan ketika kita sudah mengisi bagian kuisnya, kita baru bisa pindah ke pos selanjutnya. Oke, selanjutnya dapat dilihat di pojok kanan bawah ada minimap 3D yang disitu menampilkan aset-aset seperti tanah, background, ada jalan, ada bangunan, ada aset dekoratif seperti pohon dan lampu yang memberikan lighting. Terus minimapnya bisa di zoom in, zoom out, dan posisi kameranya bisa diatur dengan mouse lewat fitur audit control. Minimap ini bertujuan untuk membantu visualisasi pos dan memudahkan navigasi, di mana di situ ada pos dan jalan yang sudah dilewati akan berwarna lebih terang, dan pos yang ditempati ditandai oleh aset keamanannya yang berkendar. Selanjutnya ada page terakhir. Di sini user akan diberi tahu total skor yang dimilikinya dan sisa waktu yang dimiliki user. Dilanjutkan menjelaskan kode. Baik, untuk dari kodenya sendiri itu menggunakan Next.js, jadi komponennya itu atau struktur utamanya itu ada mulai dari API dan tour. Jadi untuk API sendiri itu tuh menyimpan endpoint, contohnya kayak save result, nanti kan di akhirnya itu untuk menyimpan hasilnya, dan delete result. Itu semua disimpan di dalam endpoint, di dalam folder API. Sebenarnya untuk tour itu untuk menyimpan seluruh komponen-komponen penyusun dari VR tersebut, mulai dari pos 1 hingga pos 6 atau pos 7. Kemudian ada VR navigation. Untuk navigation-nya, yang paling utama itu konteks. Bagian tour konteks di sini tuh untuk mengatur timer, audio, dan skor secara global. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijadikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk ke tech stack. Yang pertama ada Next.js dengan AppRouter sebagai framework utama React untuk menangani struktur web dan routing. Kemudian ada Tailwind CSS untuk styling user interface 2 dimensi. Kemudian ada Supabase untuk backend database-nya. Dan yang terakhir ada iframe yang digunakan untuk render 3D di browser. Kemudian selanjutnya selain menggunakan iframe, kita juga menggunakan 3JS dan WebGL tentunya. WebGL di sini adalah fondasi paling dasar untuk mengizinkan browser render grafik 3D. Kemudian 3JS core library yang digunakan untuk scene, kamera, dan rendering. Sedangkan iframe layer abstrak di atas 3JS untuk mempermudah penulisan kode scene secara deklaratif. Kemudian terakhir ada React Fiber yang sebagai jembatan logika 3JS ke React. Kemudian untuk implementasinya sendiri, yang pertama di 3JS kita mempunyai minimap.jsx yang dimana ada new 3 vector 3 yang menunjukkan bahwa kita menggunakan 3JS. Kami juga merender menggunakan plane geometry dan juga mesh standard material. Kemudian selanjutnya untuk implementasi iframe ada di pos 1 dan pos-pos lainnya, yang dimana kita menggunakan scene 360 yang melakukan inisialisasi awal sphere geometri bola raksasa, kemudian menerapkan mesh basic material dengan tekstur foto 360 dan mengatur renderingnya ke sisi dalam atau backside agar pengguna merasa berada di dalam ruangan. Jadi kesimpulannya, seluruh prinsip transformasi geometri material dari 3JS tetap diaplikasikan sepenuhnya dalam proyek ini. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai aplikasi kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.